Ini adalah GeForce 256, GPU pertama di dunia. Dan ini adalah Nvidia, perusahaan pembuatnya. Sementara semua orang sibuk menambang emas, Nvidia sibuk menjual sekop. Maksudnya gini, semua orang sibuk dengan membuat game, animasi 3D, menambang cryptocurrency, dan AI. Sedangkan Nvidia sibuk dengan menjual GPU, yaitu perangkat yang memungkinkan teknologi tersebut ada. Hasilnya, saat ini Nvidia adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Iya, memang ada pesaingnya, tapi Nvidia berhasil menguasai 94% pasar GPU. Tidak seperti medan perang CPU yang pesaingnya cukup ketat, Nvidia telah mendominasi di sini sejak lama. Jadi, kok bisa? Sebelum adanya GPU, komputer menggunakan yang namanya vector display. Ini era awal komputer sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an. Dipakai oleh komputer Worley dan Sage System. Gambar ditampilkan sebagai vektor garis lurus yang menghubungkan titik-titik pada layar TV tabung atau CRT yang mirip dengan osiloskop. Terus datang TIA, singkatan dari Television Interface Adapter, yang diciptakan oleh J. Miner pada akhir tahun 1970-an, yang dibuat khusus untuk game konsol Atari 2600. Kemudian di tahun 1979, Atari merilis komputer 8-bit, Atari 400 dan Atari 800, yang merupakan komputer pertama menggunakan 2D accelerator, disebut dengan ANTIC atau Alphanumeric Television Interface, dan CTIA atau Colin TIA. Bisa dibilang sih Atari 400 dan 800 ini gaming PC pertama yang punya dedicated graphics enhancement untuk gaming. Di saat bersamaan dengan semakin murahnya RAM, komputer beralih ke raster graphic, di mana seluruh gambar layar direpresentasikan oleh memori yang disebut dengan frame buffer. Dan di tahun 1974, Evans dan Sutherland merilis frame buffer komersial pertama seharga $15.000. Sistem ini mampu menghasilkan resolusi hingga 512 x 512 pixel dengan skala grayscale 8-bit. $15.000 cuma bisa nampilkan warna abu-abu doang. Kalau dikonversikan dengan inflasi sekarang itu sekitar yang kalau dalam rupiah berarti 2 miliar. Anyway, di tahun 1984, IBM memperkenalkan grafik akselerator pertamanya yang disebut dengan Professional Graphic Controller atau Professional Graphic Adapter. Intinya, perangkat ini merupakan ekspansi untuk mempercepat grafis 3D dan 2D. Terdiri dari 3 papan terpisah yang saling terhubung, yang memiliki CPU tersendiri dan RAM khusus kayak Intel 8088 dan RAM 320 KB. PGC mendukung resolusi hingga 640 x 480 pixel dengan 256 warna yang ditampilkan secara bersamaan di layar. Kemudian mampu menampilkan kecepatan refresh rate 60 frame per second dan harganya $4.290 saat pertama kali diperkenalkan. Tapi walaupun lebih murah dan mampu menampilkan warna yang beneran, PGC kurang laku. Sebelumnya, market terbagi dua, yang 2D ya 2D dan yang 3D ya 3D. 2D accelerator kayak ATmega 64 sangat bagus di grafik user interface atau GUI, tapi nggak bisa sama sekali nampilin grafis 3D. Sedangkan 3D accelerator kayak 3dfx Voodoo mampu menampilkan grafis 3D dengan sangat baik, tapi tidak bisa menampilkan grafis 2D. Jadinya masih membutuhkan kartu 2D dan ini membuatnya kompleks dan mahal. Kemudian di tahun 1996, S3 Graphics, ATI Technology, dan Matrox menawarkan solusinya. Satu kartu grafis mampu menampilkan 2D dan 3D di saat bersamaan dengan S3 Verge, ATI 3D Rage, dan Matrox Mystic. Tapi karena keterbatasan teknologi pada saat itu, kemampuan kartu grafis ini setengah-setengah. Meskipun secara teknis kartu ini merupakan kartu pertama yang mengakselerasi 2D dan 3D dengan hanya satu chip, kartu ini dengan cepat diberi label D-Accelerator 3D oleh para penggemar PC. Kinerja 3D-nya buruk dibandingkan dengan kartu 3D FX Voodoo. Di kebanyakan game, orang mematikan fungsi 3D akseleratornya dan malah menggunakan CPU untuk merender 3D. Seringkali malah lebih bagus pakai CPU ketimbang pakai kartu ini. Pada akhirnya, chip-chip ini menjadi batu loncatan yang cukup krusial. Dengan ini, market menyadari bahwa ada demand untuk grafis 3D dan perangkat akselerasi 3D. Terus membuka jalan bagi perusahaan lain untuk membuatnya, kayak Nvidia dengan Riva 128 di tahun 1997, 3dfx Voodoo Banshee di tahun 1998, dan akhirnya Nvidia GeForce 256 di tahun 1999 yang mereka klaim sebagai GPU pertama di dunia. Tapi apa emang GPU pertama di dunia?
Nvidia sebenarnya cuma ganti penamaan dari kartu grafis atau graphics card ke Graphic Processing Unit atau GPU. Alasannya karena Nvidia memindahkan TNL atau Transform and Lightning ke chip grafis khusus, yang sebelumnya kalkulasi ini dihandle oleh CPU atau hardware khusus lainnya. Lompatan arsitektur ini memungkinkan Nvidia untuk mengungguli pesaing dan pendahulunya dengan software yang dioptimalkan untuk teknologi ini. Dengan mengkalkulasi TNL secara terpisah, beban pada CPU untuk game 3D berkurang drastis, sehingga developer bisa membuat adegan game yang jauh lebih detail dengan jumlah poligon yang lebih tinggi, jadi semakin realistis. Dan produk ini terjual dari 1 juta unit dalam beberapa bulan pertama peluncurannya. Tanda-tanda Nvidia akan mendominasi market. Tapi walaupun teknologinya canggih, pada awal perilisan cuma sedikit game yang mampu memanfaatkan fitur TNL-nya. Jadi untuk game yang nggak pakai fitur ini, nggak mengalami peningkatan performa sama sekali. GeForce 256 secara universal diakui sebagai salah satu kartu grafis terpenting yang pernah dibuat. Tapi Nvidia nggak sendirian. Pada tahun ini pesaingnya cukup ketat. 3DFX Interactive dengan Voodoo 3 3000 dan Voodoo 3 3500. Sayangnya dibandingkan dengan GeForce 256, Voodoo 3 yang dirilis lebih awal pada tahun 1999 nggak punya dukungan TNL, sehingga harus mengandalkan CPU. Hal ini membuat Voodoo 3 terkesan kuno ketimbang GeForce 256 yang hadir dengan TNL, yang merupakan peningkatan performa sangat besar dalam game DirectX 7, kayak Quake 3 Arena. ATI teknologi yang nantinya akan dicaplok sama AMD dengan Rage 128 Pro dan Rage Fury Max. ATI merupakan pesaing yang kuat, terutama di pasar OEM atau PC rakitan. Rage 128 Pro adalah produk kelas atasnya ATI, sedangkan Rage Fury Max adalah produk hasil ketar-ketir karena GeForce 256 dengan TNL. GPU ini cukup unik dengan menggabungkan dua chip Rage 128 Pro di board atau papan yang sama, sehingga menghasilkan performa 2 kali lipat. Tapi tetap aja karena nggak punya TNL, ini hanyalah solusi sementara. S3 Graphic dengan Savage 4 dan penggantinya Savage 2000. Sebelumnya, S3 sukses besar di market judi dengan Verge. Kemudian, Savage 2000 diumumkan sebagai pesaing langsung GeForce 256 dan dirancang hadir dengan fitur TNL. Tapi, Savage 2000 mengalami masalah teknis yang parah dan nggak pernah memenuhi janjinya. Kayak siapa gitu? Pada dasarnya sih, Savage 2000 gagal bersaing di market 3D yang menyebabkan S3 keluar dari market ini tak lama kemudian. Pemain lain kayak Matrox dengan Matrox G400 series dikenal karena kualitas gambar judi yang luar biasa dan fitur unik seperti dual head, yaitu dukungan untuk dual monitor. Tapi kinerja 3D-nya tertinggal di belakang Nvidia dan 3DFX. 3D Labs fokus utamanya adalah workstation atau CAD atau Computer Aided Design. Dan Imagine Technology menggunakan chip mereka di beberapa PC seperti PowerVR Neon, tapi lebih dikenal sebagai penyedia teknologi grafis untuk konsol Sega Dreamcast. Meskipun Nvidia baru aja meluncurkan GeForce 256 yang revolusioner, mereka bukanlah pemimpin pasar dalam hal total volume penjualan. ATI yang memimpin dengan total 31% dan Nvidia cuma 15%. Ini tuh karena kalau kita beli komputer di tahun 1999, kemungkinan besar komputer itu dilengkapi dengan ATI Rage 128 atau Rage Pro. Keduanya memang bukan yang terbaik untuk main game, tapi cukup bagus untuk hal umum lainnya. Kemenangan Nvidia dalam perlombaan GPU di tahun 2000-an bukanlah sebuah peristiwa tunggal, tapi effort selama 1 dekade dengan siklus produk yang agresif, software yang mendukung, dan penemuan GPU itu sendiri. Dimulai dengan jatuhnya 3DFX, Nvidia melakukannya dengan cara brute force teknologi dan marketing yang jenius. Nvidia merilis chip baru 6 bulan sekali, sementara pesaingan seperti Matrox dan 3DFX menerapkan siklus 12 hingga 18 bulan sekali. Dengan kecepatan siklus ini berarti GPU Nvidia antara lebih cepat atau lebih murah daripada pesaingnya. Selain fitur TNL, driver Nvidia yang terbaik pada saat itu, dengan driver detonator yang stabil untuk semua kartu grafis mereka. Game jadi jarang crash berbanding dengan kompetitor lain. Terus di akhir 2000-an, 3DFX bangkrut karena kesalahan strategis, seperti mencoba memproduksi kartu mereka sendiri alih-alih hanya menjual chip. Nvidia kemudian mencaplok 3DFX membeli aset dan kekayaan intelektual mereka yang secara efektif menghilangkan salah satu kompetitor. Nvidia itu nggak menang dengan mudah sama semua kompetitornya. Di pertengahan 2000-an, mereka kalah sama ATI. Di tahun 2003, Nvidia merilis GeForce FX 5800 Ultra, yang secara luas dianggap GPU terampas yang pernah ada. GPU ini berisik dijuluki Dustbuster, panas dan performanya buruk dalam game DirectX 9 yang baru. Sedangkan ATI merilis Radeon 9700 Pro, yang lebih cepat, lebih senyap, dan lebih canggih. ATI jelas merupakan rajanya performa, dan kegagalan ini
memaksa Nvidia untuk sepenuhnya merombak arsitektur mereka. Terus di 2006, Nvidia merilis senjata rahasianya, CUDA. Bukan yang ini. Dengan GPU GeForce 8800 GTX, CUDA atau Compute Unified Device Architecture adalah platform software dan model pemrograman yang dibuat oleh Nvidia yang memungkinkan GPU untuk melakukan General Purpose Processing, nggak hanya memproses grafis. Dengan ini, GPU nggak hanya dipakai untuk main game atau merender grafis 3D, tapi juga dipakai untuk deep learning, neural network, simulasi cuaca, astrofisika, dan tentunya mining crypto. Cara kerjanya gimana? Kita persimpel aja ya. CPU itu memiliki beberapa core yang sangat kuat. Satu core mampu mengerjakan tugas yang rumit satu demi satu, tapi sangat cepat. Sedangkan GPU memiliki ribuan core tapi lemah. Misalnya ada tugas memindahkan pasir ini. CPU misalnya dengan 8 core-nya memindahkan satu butir pasir per satu butir pasir. Tentunya ini bakalan lama banget. Sedangkan GPU mampu memindahkan ribuan butir sekaligus, tergantung jumlah core-nya. Nah, CUDA itu kayak bahasa yang mampu mengkontrol GPU core untuk melakukan tugas selain menampilkan grafis 3D. Tentunya dengan CUDA, market GPU Nvidia jadi semakin lebar. Sedangkan kompetitor lain kayak ATI yang sudah jadi AMD baru mengeluarkan ROCm atau Radeon Open Compute, yaitu pesaing CUDA di tahun 2016. 10 tahun kemudian sejak CUDA rilis. Tapi ada alternatif lain, yaitu OpenCL atau Open Compute Language yang diurus oleh Khronos Group. Ini sifatnya free royalty, artinya semua orang bebas pakai tanpa bayar. Sebelum kripto dan generatif AI booming, pasar GPU non-gaming didominasi oleh pasar profesional, ilmuwan, dan engineer. Di tahun 2007 sampai 2018, kalau kamu beli GPU tapi nggak untuk gaming, berarti kemungkinan untuk buat server, studio animasi, atau nyari minyak bumi. Di periode ini, Nvidia dan AMD sudah membagi segmen GPU untuk gamers dan profesional. Untuk gaming, GeForce atau Radeon. Untuk professional workstation dengan Quadro dan FirePro. Dan untuk server atau data center dengan Tesla dan Firestream. GPU khusus ini seharga 3 kali sampai 10 kali lipat dari varian gamingnya. Terus, kenapa beli varian Pro ketimbang yang gaming aja? Gampangnya sih karena memang sudah dioptimisasi untuk itu. Kayak untuk software AutoCAD, 3D model yang kompleks, Adobe After Effects untuk buat CGI, atau cari minyak bumi di bawah tanah. Selain AMD, Intel juga merupakan kompetitor Nvidia di bidang data center dan superkomputer. Intel merilis Xeon Pi dengan slogan, kenapa repot-repot ngoding ulang pakai CUDA kalau bisa pakai CPU dengan banyak core. Xeon Pi itu koprosesor, bentuknya mirip GPU tapi sebenarnya terdiri dari 60 core x86 yang lebih kecil dan dipakai oleh superkomputer tercepat pada tahun 2013, Tianhe 2. Tapi ternyata GPU lebih efisien dalam kalkulasi paralel daripada Intel Cosplay GPU ini. Terus diperparah di tahun 2012, neural network bernama AlexNet memenangkan lomba image recognition dengan hanya menggunakan dua Nvidia GTX 580. Ini membuktikan bahwa GPU lebih bagus dalam bidang AI ketimbang CPU. Dan antara tahun 2012 sampai 2018, Google, Facebook, dan Baidu diam-diam membeli kartu Nvidia Tesla K40 dan M40 dalam jumlah besar untuk membuat algoritma AI, yang pada akhirnya akan menjadi booming AI yang kita lihat saat ini. Di tahun 2017 sampai 2018, kripto booming. Ini adalah era di mana Nvidia menjual skop untuk para miners menambang kripto. Miners memborong semua GPU sampai stoknya habis, dan karena hal ini saham Nvidia meroket. Tapi ketika minat kripto mulai jatuh, market dibanjiri dengan GPU bekas mining. Pendapatan Nvidia anjlok dan saham mereka turun lebih dari 50% beberapa kali. Juga di tahun ini gamers pada tantrum karena nggak kebagian GPU yang sudah diborong sama miners. Alhasil Nvidia dengan sengaja membatasi performa untuk menambang kripto. Dan pada tahun 30 November 2022, OpenAI merilis ChatGPT, chatbot yang bisa ngobrol kayak manusia. AI yang tadinya cuma dibahas antara ilmuwan atau film-film, kini jadi software yang sangat umum layaknya sosial media. Tapi untuk membuat otak kayak ChatGPT, yaitu LLM atau Large Language Model, perlu memproses petabyte data. 1 petabyte itu 1000 terabyte. Kalau menggunakan CPU akan memakan waktu bertahun-tahun. Jadi solusinya harus pakai GPU. Dan Nvidia adalah satu-satunya perusahaan dengan chip yang siap menangani beban kerja sebesar ini secara instan. Setiap perusahaan teknologi besar kayak Microsoft, Google, Meta, Amazon, ketar-ketir. Mereka sadar kalau mereka nggak punya pasukan GPU yang banyak. Kalau nggak segera menyusul, mereka akan ketinggalan, dan ini memicu gold rush lagi. Dan tentu aja Nvidia menjual skopnya yang bernama Nvidia H100. Kemenangan Nvidia bukanlah sebuah kebetulan atau sekedar keberuntungan.
Kemenangan ini merupakan hasil usaha selama 20 tahun dalam hal teknologi, ekosistem software, dan visi. Sementara itu, para pesaingnya telat masuk atau gagal mengeksekusi. AMD butuh waktu 1 dekade untuk mengejar kuda, dan Intel tersandung dengan Xeon Phi. Hasilnya, sampai hari ini Nvidia menguasai hampir 90-95% pasar diskret GPU, dan lebih dari 80% pasar GPU untuk AI. Tapi karena peralihan fokus perusahaan ini yang dari game ke AI, banyak orang yang nggak suka sama Nvidia, terutama gamers. Tapi ini untuk cerita lain kali. So anyway, bye!